Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedulur, kita hanya bisa disatukan dan disolidaritaskan dengan perang, jihad dan penaklukan. Ini saat yang tepat untuk kita berhijrah. Kita bukan hijrah ke tempat yang kita bisa mendapatkan makanan, tapi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sedulur, ini ada satu pidato yang luar biasa yang bunyinya sebagai berikut. Kita hanya bisa disatukan dan disolidaritaskan dengan perang, jihad, dan penaklukan. Ini saat yang tepat untuk kita berhijrah. Kita bukan hijrah ke tempat kita bisa mendapatkan makanan, tetapi ke tempat kita akan bangkit, berjaya, dan melindungi diri dari penguasa dolim. Inilah jalan suci, jalan jihad, jalan yang diberkahi itu. Siapa saja yang percaya kepada saya dan memiliki iman di dalam hati, mari bersama saya tanpa ragu. Saudara-saudaraku, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan barusan itu tadi adalah ucapan tandas lagi bernas dari yaitu seorang tokoh yang bernama Ertugrul di hadapan para pemimpin suku atau kabilah Kayi dan Dodurgan dalam forum musyawarah membicarakan rencana migrasi atau hijrah ke wilayah yang lebih baik. Saat mayoritas tokoh yang hadir memilih Ahlat, tempat yang dinilai aman dan nyaman, Ertugrul justru mengajak mereka bergerak ke arah matahari tenggelam, ke wilayah yang dekat dengan perbatasan Bizantium. Mengapa? Rangkaian kata-kata itulah yang kemudian ia lontarkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ertugrul adalah salah satu anak dari Sulaiman Shah, pemimpin kabilah Kayi yang ketika itu tinggal secara nomaden di wilayah Kesultanan Rum. Kabilah ini selamat dari serbuan pasukan Mongol pada 1220 Masehi. Profesor Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 2003 menyebutkan, Ertugrul memimpin migrasi kabilahnya yang terdiri atas 100 kepala keluarga dan 400 pasukan kuda. Di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam peperangan antar pasukan kaum muslimin dengan tentara Bizantium. Saat itu Bizantium tengah berjaya. Di tengah merosotnya militer Saljuk. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Islam. Atas dukungan itu, Ertugrul dan kabilahnya akhirnya benar-benar mendapatkan tanah yang diharapkan. Di Anatolia Barat dekat wilayah perbatasan Bizantium. Para dulur yang dirahmati Allah, pada 1299 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Ia lalu digantikan oleh putranya, tidak lain adalah Utsman Ghazwi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, sang peletak pondasi Kesultanan Utsmaniyah itu mengikuti kebijakan dari ayahnya, termasuk dalam memperluas wilayah kekuasaan hingga ke kota-kota yang menjadi bagian dari kekuasaan Bizantium. Sedulur yang dirahmati Allah, Ertugrul adalah salah satu dari sekian banyak pejuang Islam pada masa lalu yang mewarisi kekokohan, tekad baginda Rasulullah SAW. Kekokohan tekad yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW semacam inilah yang berhasil mengubah dunia secara keseluruhan. Bermula dari langkah kecil di Mekah selama 13 tahun.
yang kemudian dilanjutkan dengan 10 tahun di Madinah, berkembang menjadi sebuah gelombang dahsyat perubahan di Jazirah Arab yang menandai tegaknya peradaban baru dunia. Para sejarawan, para dulur menyebut 700 tahun sebagai the Golden Age. Sepanjang waktu itu, peradaban Islam menjadi arus utama dari peradaban dunia. Ini terjadi saat belahan dunia lain, termasuk kawasan Eropa dan Amerika Tengah, itu di dalam kegelapan. Demikian saudara-saudaraku, inspirasi secara ringkas ini, semoga kita masih istiqomah dalam kebaikan dan terus bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.